Dini, seorang mahasiswa arsitektur, baru saja pindah ke sebuah rumah kos tua di pinggiran kota. Rumah kos itu terbuat dari kayu, dengan tangga yang berderit dan jendela yang selalu terasa dingin meski siang hari. Ibu kos, Bu Surti, adalah wanita tua yang terlihat ramah namun jarang berbicara. Dini memilih kos itu karena murah dan dekat dengan kampusnya, meski suasananya agak menyeramkan. Pada malam pertama, Dini mulai merasa ada sesuatu yang aneh di rumah kos tersebut. Ketika ia berdiri di depan cermin di kamarnya, ia melihat bayangan bergerak di belakangnya. Ia berbalik, namun tak ada siapapun. Dini mengabaikannya, berpikir itu hanya perasaan lelah setelah hari yang panjang. Setiap malam, Dini mulai mengalami gangguan aneh. Pintu kamarnya yang terkunci sering terbuka dengan sendirinya di tengah malam. Suara langkah kaki terdengar dari lorong, meskipun tidak ada siapapun. Terkadang, ia merasa ada yang mengawasinya dari sudut gelap kamarnya. Puncaknya terjadi ketika ia terbangun mendadak dan melihat cermin di kamarnya berembun, seolah-olah ada yang menghembuskan napas dari dalamnya. Suatu hari, Dini memutuskan untuk bertanya pada teman kos lainnya, seorang mahasiswa bernama Rina yang tinggal di kamar sebelah. Rina bercerita bahwa dia juga sering mendengar hal-hal aneh, terutama dari cermin di kamarnya. Ketika mereka berbicara dengan Bu Surti, pemilik kos, wajah wanita tua itu tiba-tiba berubah pucat. "Cermin itu sudah lama ada di sini," katanya singkat tanpa menjelaskan lebih jauh. Dini merasa ada yang disembunyikan. Rasa penasaran dan ketakutan mendorong Dini untuk mencari tahu lebih dalam tentang rumah kos itu. Ia pergi ke perpustakaan kota untuk meneliti sejarah rumah tersebut. Dari arsip-arsip lama, ia menemukan bahwa rumah itu dulunya adalah milik seorang wanita bernama Lastri yang meninggal secara tragis di kamarnya sendiri lebih dari 30 tahun yang lalu. Lastri diyakini terjebak dalam cerminnya setelah melakukan ritual terlarang untuk mencoba berkomunikasi dengan kekasihnya yang telah meninggal. Malam semakin mencekam. Saat Dini kembali ke kos, ia mendapati cermin di kamarnya bergetar, seakan ada sesuatu yang mencoba keluar dari dalamnya. Tiba-tiba, wajah pucat dengan mata gelap muncul di permukaan cermin, tersenyum menyeramkan ke arahnya. Dini panik dan menutup cermin dengan kain. Namun, setiap kali ia membuka kain itu, sosok wanita itu semakin jelas dan semakin dekat. Rina juga mulai merasakan hal serupa. Mereka berdua memutuskan untuk menyelidiki cermin-cermin di kamar masing-masing dan menemukan bahwa semua cermin di rumah kos itu terhubung. Setiap malam, sosok Lastri semakin sering muncul, tidak hanya di cermin kamar, tetapi juga di cermin kamar mandi, cermin lemari, bahkan dalam refleksi air. Rina mencoba menghancurkan cerminnya, namun saat kaca itu pecah, suara tertawa seram menggema di seluruh rumah kos. Pada malam yang paling mencekam, Dini terbangun oleh suara berbisik dari dalam cerminnya. "Aku di sini, aku datang untukmu." Bayangan Lastri merangkak keluar dari cermin dengan tangan yang pucat dan mata yang kosong. Dini berteriak dan mencoba melarikan diri, tetapi pintu kamar terkunci. Ia sadar satu-satunya cara untuk menghentikan roh Lastri adalah dengan menghancurkan cermin utama di rumah itu, yang berada di ruang tamu. Dini dan Rina bergegas ke ruang tamu, namun sosok Lastri mengejar mereka
muncul dari setiap refleksi. Setelah pertarungan menegangkan, Dini berhasil menghancurkan cermin besar di ruang tamu dengan palu. Pecahan kaca berterbangan, dan suara jeritan yang mengerikan terdengar. Sosok Lastri lenyap, dan rumah kos kembali sunyi. Keesokan harinya, Dini dan Rina memutuskan untuk pindah dari rumah kos itu. Mereka meninggalkan rumah itu dengan perasaan lega, namun trauma akan pengalaman itu terus menghantui mereka. Sebelum pergi, Dini bertanya sekali lagi kepada Bu Surti tentang apa yang sebenarnya terjadi di rumah tersebut. Dengan suara bergetar, Bu Surti hanya berkata, "Aku sudah memperingatkan kalian untuk tidak menatap cermin terlalu lama." Saat mereka berjalan pergi, Dini menoleh ke arah jendela rumah kos. Dalam refleksi kaca jendela, ia melihat sosok Lastri masih tersenyum, mengawasinya.